Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat dan juga selamat hari Senin dimanapun kalian berada. Selamat mengawali hari Senin yang gloomy ini. Ya, meskipun gloomy, meskipun di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jabodetabek ini diperkirakan akan turun hujan dan mendung sepanjang hari. Mudah-mudahan kita tidak pundung, mudah-mudahan juga kita tidak mendung semangatnya. Jadi kali ini kita akan membuat hari Senin ini lebih cerah, lebih gairah ya, dengan mengupdate sejumlah berita yang penting, berita yang menarik juga soal sepak bola Indonesia. Banyak yang akan gue bahas di sini, ada 2-3 topik mungkin lebih ya, terutama gue akan bahas soal AFC 11 Dreams ya, sudah dilangsungkan dan dalam beberapa hari ini akan ditutup. Ini adalah voting 11 pemain AFC terbaik mengacu pada selesainya round 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin. Tapi nanti itu kita taruh di bagian yang kedua atau terakhir. Gue akan round up dulu. Ada 2-3 news yang perlu gue paparkan di sini. Pertama, soal sepak bola perempuan ya. Jadi gue memang gak terlalu mengupdate soal sepak bola perempuan. Terima kasih buat teman-teman yang memberikan saran di kolom komentar. Gue apresiasi, tapi mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga, karena gak gampang bikin satu video itu, butuh sekitar 2 jaman dari mulai bicara sampai dengan upload ya. Belum lagi kita mikir mesti ngomong apa, jadi ada keterbatasan itu, mohon maaf. Dan gue juga jujur gak terlalu ngikutin sepak bola perempuan. Bukan anti, itu mustahil lah kalau anti ya. Cuman memang daripada gue sok tahu, daripada gue paksakan, tapi kemudian penontonnya kurang nyaman, kurang enak, malah kan jadi nggak pas gitu ya. Tapi sekali lagi gue mengucapkan congratulations, selamat buat tim nasional putri kita yang berhasil kemarin mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0. Memang ini di luar dugaan. Banyak yang memperkirakan kita akan menang mudah menghadapi Kyrgyzstan, tapi ya nggak masalah, yang penting kita menang 1-0. Dan mudah-mudahan di tengah keterbatasan sepak bola perempuan kita, dengan tidak adanya atau belum bergulirnya liga perempuan ini, tapi tim nasional perempuan kita bisa berprestasi dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak bagi diadakannya nanti liga putri di Indonesia. Seperti itu kira-kira ya. Jadi gue nggak bisa terlalu banyak bicara, nanti malah kesannya sok tahu. Nah, yang kedua, gue mau bahas soal tim nasional U23 yang sebentar lagi akan mengikuti kejuaraan tentunya di level ASEAN, di mana yang terakhir itu Gerard Vandenberg sudah mencoret total 5 pemain ya, dan 2 terakhir yang dicoret itu yaitu Husna Al Malik dan juga Putra Seva Sanggasi. Jadi artinya sekarang tinggal 20 pemain yang tersisa di pemusatan latihan. Dan hari ini, sore ini ya, dijadwalkan akan memulai latihan kembali ya di Stadion Madia. Jamnya nggak dikasih tahu, tapi yang pasti nanti udah lebih kepada taktik dan chemistry. Ini juga sama karena tim yang dibangun Gerard Vandenberg saat ini itu adalah proyeksi juga nanti untuk yang mengikuti di kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Dunia nanti. Jadi semoga persiapannya berlangsung dengan baik dan kemudian Vandenberg dan juga Indra Safri bisa memilih siapa-siapa yang nanti akan bisa menjadi tulang punggung bagi Garuda di ajang-ajang yang akan kita ikuti beberapa bulan, mungkin setahun ke depan gitu. Nah, yang berikutnya masih round up ini soal report board ya, karena pemain yang main itu hanya 2 saat ini yang liganya masih bergulir, yaitu Jelik, Sandy Walsh dan juga Martin Paes di MLS. Dan kemarin Martin Paes kembali harus mengakui ketangguhan lawannya, di mana kemarin Dallas FC kalah, menyerah dari San Diego FC dengan skor 3-2. Sayang banget, kenapa? Karena di menit-menit terakhir ada gol dari Thomas Angel Guterres. Kalau enggak ini bisa 2-2, dan ini juga menambah buruk catatan kebobolan dari Martin Paes ya. Dalam 2 pertandingan terakhir Dallas kalah dengan skor yang sangat cukup besar, kalah 3-2 tadi, dan kemudian sebelumnya juga kalah 4-2 dari San Jose. Jadi 2 kali pertandingan nih kalahnya dari tim yang namanya Sansan nih. 2 pertandingan kalah dan kemudian kebobolan 7 gol. Kalau ditarik lagi ke pertandingan sebelumnya lagi, memang menang 4-2 dari Sporting KC, tapi kebobolannya juga lumayan nih 2. Jadi kalau ditarik 3 pertandingan terakhir,
Martin Paes itu kebobolan cukup banyak ya, jadi kebobolan 9 kali. Ya ini yang gue katakan, ada yang sempat gue baca juga komennya, wah kalau backnya jelek itu kan nggak bisa, kalau kebobolan banyak mungkin pertahanannya juga jelek. Kalau menurut gue, kita justru melihat yang sebaliknya. Kalau backnya jelek, itulah kesempatan untuk menonjolkan diri sebagai penjaga gawang yang bagus. Karena penjaga gawang yang bagus lahir bukan dari back yang bagus, tapi justru dari back yang rapuh. Karena akan ada banyak tembakan, akan ada banyak serangan bertubi-tubi, dan disitulah baru kelihatan seorang penjaga gawang itu piawai atau tidak, begitu ya. Sama seperti pilot, ya biasanya pilot itu atau bahkan nahkoda dilihat kehandalannya justru saat ada badai, saat ada masalah, gitu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita nggak dukung Martin Paes, kita semangati dia, tapi juga kita objektif dalam menilai yang bersangkutan supaya bisa tampil lebih semangat lagi ya. Dan sedikit gue mau detailin lagi, kalau di pertandingan saat sebelumnya, saat kalah 4-2 dari San Jose itu sebenarnya penampilan dari Martin Paes sebenarnya lumayan bagus gitu loh. Dia banyak melakukan save, tapi ya itu tadi, karena memang pertahanannya gue setuju kalau itu kurang bagus. Nah kecuali kalau terakhir lawan San Diego itu memang dia penampilannya kurang maksimal, dan ini agak sedikit yang gue bilang bukan tricky ya, tapi harus alert ya, alarm berbunyi. Kenapa? Karena kita bicara tim nasional nih teman-teman. Di sana ada Emil Audero yang kita tahu cuma punya kemampuan yang juga nggak kaleng-kaleng nih ya, kapasitasnya kita tahu, pengalamannya juga kita tahu, pernah begitu lama membela Sampdoria bahkan sebagai kapten di sana, dan kemarin pun kita sudah lihat ya penampilannya saat membawa Indonesia menang dari China 1-0, dan meskipun terakhir dibantai 6-0 dari Jepang, tapi di situ dia juga melakukan sejumlah penyelamatan ya. Nah itu dari Report Abroad. Nah Martin Paes, bicara Martin Paes juga, walaupun penampilan dia saat ini di klub ya agak banyak challenging begitu ya, tapi di AFC Dreams yang baru digulirkan oleh AFC ini ternyata dia masuk salah satu nominasi. Jadi ada beberapa kiper, ada beberapa pemain bertahan, tengah dan depan yang kemudian kita pilih menjadi 11 starter yang terbaik menurut kita. Jadi bisa voting, gua nggak ngerti, mungkin nanti akan gua kasih linknya di bawah untuk kalian memvoting. Tentu ada unsur subjektivitas di sini, itu nggak bisa bohong. Cuman kalau kita mengaca dari penampilan Martin Paes selama round 3, sejak dia pertama kali membela Indonesia waktu kita bermain 1-1 dari Saudi Arabia di pertandingan pertama sekali round 3, ya gue tetap memegang Martin Paes sebagai penjaga gawang pilihan utama. Nanti gue akan share, atau mungkin dari tadi udah, pilihan utama versi channel Bung Harpa ya. Tentu ini ada kombinasi antara objektif dan subjektif. Jadi ya kita tetap, kalau ada yang mirip-mirip kemampuannya, kita akan milih pemain kita, itu nggak bisa bohong. Tapi kalau udah terlalu jomplang, kita harus bersikap objektif juga gitu loh, jangan dipaksakan karena nanti malu sendiri begitu ya. Kalau Martin Paes oke lah, di antara para pesaing kiper-kiper di Asia, gue masih menaruh mereka ya. Ini formasinya 3-4-3 by the way, teman-teman nanti boleh, pasti beda, nggak mungkin sama semua nih ya. Ada juga yang mungkin memasukkan semua nama pemain Indonesia. By the way, pemain Indonesia ada mewakili Martin Paes, kemudian Jait Ses, kemudian Marcelino Ferdinand, ada 5 ya, ada 5. Ada Ole juga gitu ya. Jadi ada yang memilih semuanya pemain Indonesia, sisanya baru ditaruh pemain lain, gak apa-apa juga, bebas ya. Sama seperti demokrasi, kita juga bebas memilih mau dasar suka, nggak suka, emang bagus atau enggak, bebas. Oke. Pilihan gua versi CBH itu Martin Paes di bawah Mister Gawang. Di belakang Jait Ses. Ini memang menurut gua objektif ya, karena bagaimanapun juga dia main di Serie A, dan walaupun timnya degradasi, tapi gue yakin kita cukup atau sangat sepakat lah ya, aklamasi dia menjadi salah satu yang gue rasa layak untuk dijadikan di starting 11, ditemani oleh Abdul Qadir Kusanov. Ini pemain Manchester City dari Uzbekistan, penampilannya juga sangat luar biasa. Ya bayangkan seorang Guardiola aja memilih dia gitu, Manchester City ya, jadi pasti nggak diragukan lagi. Di Uzbekistan pun kalau kalian lihat penampilannya sangat solid, bisa membantu naik turun juga, walaupun gue taruh di sini dia sebagai CB kanan ya, karena di sini nggak ada nggak ada posisi yang firm, pokoknya 3 back aja begitu ya. Satu lagi Aziz Behich. Kenapa? Karena jujur gue suka ngeliat penampilannya sebagai sebenarnya left back setahu gue, kemudian bisa mencetak gol juga, dan setahu gue juga kapten ya kalau gue nggak salah ya, atau mungkin second kapten. Jadi dia cukup senior bersama tim nasional Australia, walaupun ya kita berhasil menahan mereka 0-0 ya saat menghadapi saat menjamu mereka di GBK. Nah itu dia
1, 2, 3, udah 4 pemain, kita ke tengah. Nah, ke tengah ini memang mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman. Gue tidak memasukkan Marcelino Ferdinand karena jujur kalau melihat persaingannya di tengah itu, bahkan seorang Ito pun terpaksa nggak gue masukin ya, karena begitu banyaknya pemain berkualitas di area sini. Jadi ada Otabek Sukurov dari Uzbekistan lagi, ini juga sama, gelandang yang sangat energik, naik dan turunnya sangat luar biasa. Kemudian ada Jackson Irvine, ini pemain Australia yang mencetak kalau nggak salah 2 gol ke gawang Indonesia di Sydney Football Stadium. Lalu Takefusa Kubo ya, gue pikir rata-rata banyak, gue yakin dia masuk lah, satu dari starting 11 yang nanti akan kepilih. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Lalu ada Mehdi dari Iran. Nah, ini juga sama, pemain andalan dari Iran. Nah, di depan tiga ini satu tempat pasti akan gua kasih ke Son Heung-min, dan gua rasa kita sepakat Son Heung-min pemain mungkin yang paling penting dan paling berkualitas dari Korea Selatan. Kemudian ada Mehdi Taremi, ini pemain Iran yang juga merumput di Serie A bersama Inter Milan, dan suka atau tidak suka ada Almus Ali, ini top skor sementara kualifikasi Piala Dunia di zona AFC dengan 12 gol sebagai target man. Jadi itu dia ya starting 11 versi CBH. Mudah-mudahan itu ya bisa memberikan sedikit info, bisa memberikan juga insight buat kalian, dan silakan ikuti votingnya dan kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Last but not least, teman-teman semua jangan langsung kabur dulu, karena gue abis ini akan menyajikan ya satu interview eksklusif, nggak ada di mana-mana, dengan sosok yang mungkin familiar mungkin nggak di telinga kalian, yaitu Tom Bayer. Ya, sebagian kalian yang belum tahu mungkin gua akan sedikit kasih clue. Tom Bayer ini adalah orang mastermind di balik kesuksesan sepak bola grassroots di Jepang. Ya, dia sempat ke Indonesia juga tahun 2010 dia cerita, tapi kemudian karena ada turmoil atau ya terlalu banyak politik, akhirnya dia cabut. Tapi kemudian dia memberikan karya yang luar biasa di Jepang. Ada beberapa pemain yang lahir dari dari karya dia ya, yang memang sangat peduli dengan sepak bola grassroots di Jepang ya. Dia ada punya satu program namanya kalau nggak salah Football Starts From Home apa gitu ya, dan dia bisa memberikan secara detail apa-apa yang penting dibenahi oleh para pemain tim nasional kita dari mulai usia bukan 7 tahun, bukan 6 tahun, dari usia baru bisa jalan. Nah, seperti apa lengkapnya interview eksklusif dengan channel Bung Harpa, dalam 1-2 hari ini gue akan tayangkan ke kalian. So, terima kasih teman-teman buat kalian sudah menyimak. Selamat sekali lagi beraktivitas di hari Senin ini, semangat karena ini adalah hari gajian sebagian dari kalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan happy, mudah-mudahan juga kalian dinaungi kesehatan. Terima kasih dan adios. Bye.